Kamu itu milikku. Nek, apa itu artinya orang tuaku masih hidup? Tak mungkin hantu setampan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 1. Perlahan, Luna membuka matanya karena mendengar suara alarm di handphonenya berbunyi. Pukul 6 pagi. Masih dengan mata setengah terpejam, ia mematikan alarmnya sambil menguap lebar. Ia memaksakan kakinya untuk turun dari kasur empuknya dan berjalan ke kamar mandi. Dingin. Keluhnya saat kakinya menginjak lantai kamar mandi yang dingin. Setelah mandi, ia langsung memakai baju seragam SMA kebanggaannya. Kemudian pergi ke arah dapur dan membuat sarapan untuk dirinya sendiri dan neneknya. Di rumah dengan 3 kamar ini, ia hanya tinggal berdua dengan neneknya, Hera. Orang tuanya sudah lama meninggal. Selama ini hanya neneknya yang mengasuhnya. "Pagi, sayang," sapa neneknya yang telah duduk di depan meja makan. "Pagi, Nek." Luna tersenyum membalas sapaan neneknya sambil meletakkan roti panggangnya yang ia buat. Lalu menatanya di atas piring dengan segelas susu hangat. "Bagaimana sekolahmu?" tanya neneknya. "Biasa aja, Nek. Tapi mungkin aku bakal sibuk nanti. Sebentar lagi aku akan mengikuti UN. Aku kan sudah kelas 3 SMA, Nek." "Kamu mau kuliah di mana?" tanya nenek lagi. "Luna belum kepikiran sampai sekarang, Nek. Mungkin mulai sekarang aku akan memikirkannya." Luna tersenyum, yang dibalas juga senyuman oleh neneknya. "Lun, antarin aku ngambil barangku yuk di ruang tari," ajak Indri saat istirahat. "Barangmu yang mana?" tanya Luna heran. "Itu loh, tugas clipping bahasa Indonesia." "Oh, ya udah, yuk ntar keburu selesai istirahatnya." Luna akhirnya mengantar Indri ke ruang seni tari yang lumayan luas itu. "Tunggu sebentar ya." Indri meninggalkan Luna di ruang penuh cermin itu. Lalu ia masuk ke sebuah pintu ke arah ruangan lainnya. Ada apa dengan ruangan ini? Luna merasa seperti sedang diawasi. Ia sedikit merinding merasakan seseorang sedang menatapnya. Kamu itu milikku. Bisik sebuah suara. Luna spontan mencari-cari sosok dari suara itu. "Siapa?" "Kenapa, Lun?" tanya Indri yang heran melihatnya. Nggak apa-apa. Aku hanya penasaran, seperti ada orang yang memanggilku," jawabnya tersenyum. Jangan menakuti gitu deh." Indri merinding. "Ayo pergi, aku tak mau berada di sini lama-lama. Kau menakutiku." "Nek, aku pulang." Luna menaruh tasnya lalu langsung masuk ke kamar neneknya. "Loh, nenek kemana? Kok nggak ada?" batin Luna. Ia melihat ke arah sebuah amplop di atas kasur neneknya. "Surat apa ya? Bikin penasaran saja," pikir Luna. Dengan lancang, ia lalu membuka surat itu dan membacanya. Apa kabar, Bu? Maaf, kami hanya bisa mengirim surat setiap tahunnya. Semoga Ibu dan Luna baik-baik saja ya di sana. Maafkan kami karena sudah menitipkan Luna pada Ibu. Kami tak ingin ia terluka. Gerwis terlalu berbahaya untuknya. Apakah Ibu masih merahasiakan keberadaan kami dari Luna? Semoga Ibu bisa menceritakan yang sebenarnya pada Luna. Karena sebentar lagi usianya menginjak 17 tahun, Bu. Ibu ingatkan perjanjian kita saat Luna menginjak usia 17 tahun. Ini memanglah takdirnya, Bu. Kita tak bisa melarikan diri dari takdir.
Dunia itu bukanlah dunia Luna yang sesungguhnya. Lambat laun, ia akan mengetahui siapa dirinya. Kami harap ibu bisa menjelaskan pada Luna secepatnya, karena beberapa minggu lagi gerhana bulan merah total akan datang di Gerwish. Leto, putramu. Hah? Apa maksudnya? Orang tuaku masih hidup. Dan lagi, apa itu Gerwish? Bulan merah. Aku tak mengerti sama sekali. Luna sangat kebingungan hingga suara neneknya memboyarkan lamunannya. Luna? Hera kaget melihat Luna membaca surat yang seharusnya diperuntukkan untuknya. Nek, apa itu artinya orang tuaku masih hidup? Tak ada jawaban, Hera hanya menghela napas. Nek, jawab Nek. Luna memaksa sambil mengguncang-guncangkan lengannya. Hera kemudian duduk di kasur. Sini sayang, duduk di samping nenek. Ia langsung menurutinya. Hera kemudian menceritakan asal-usulnya. Gerwish adalah sebuah nama dunia yang berada di dimensi lain, yang hanya bisa dimasuki dengan sihir murni. Hera dulunya adalah seorang tabib kerajaan Gerwish, tapi lalu ia menemukan cara untuk pergi ke bumi dan ia menetap di bumi sampai akhirnya ia menikah di bumi. Setelah pernikahannya, ia mempunyai seorang putra bernama Leto yang kemudian menjadi seorang dokter. Leto juga memiliki sihir yang turun dari ibunya. Leto juga tahu ia bukan berasal dari bumi. Sampai suatu saat, Leto memutuskan untuk kembali ke Gerwish dengan sihir murni yang ia miliki, dan tentunya atas izin orang tuanya. Tapi Leto jatuh cinta pada salah satu orang kerajaan, yaitu Lea, dan ia pun menikah di Gerwish dengan restu dari kedua pihak keluarga. Tapi Lea melahirkan seorang putri dengan kekuatan sihir langka. Semua orang mengincar anak mereka untuk tujuan jahat mereka. Bahkan beberapa kerajaan berselisih demi mendapatkan anak itu. Kemudian Leto dan Lea memutuskan untuk menyegel kekuatan putri mereka dan menitipkannya ke bumi bersama kakek dan neneknya. Tapi segel itu akan terlepas kapanpun dan tepatnya saat ia menginjak umur 17 tahun. Karena itu, kau harus kembali ke Gerwish sebentar lagi, kata nenek mengelus lembut rambut Luna. Bagaimana kalian bisa pergi ke Gerwish? Lewat mana, Nek? Tanya Luna penasaran. Cermin sayang, cermin yang menghubungkan dunia ini dan Gerwish. Tapi aku tak mau berpisah dengan nenek. Luna memeluk neneknya. Kau bisa mengunjungiku kapan saja sayang. Nenek tersenyum lembut. Oh iya, tunggu sebentar. Nenek berdiri dan membuka sebuah laci di sebelah tempat tidurnya. Ini kalungmu. Semua kekuatanmu tersegel di sini. Kamu harus menjaganya baik-baik. Jangan sampai kalung ini rusak atau tergores. Nenek menggenggam erat tangan Luna. Apa yang akan terjadi kalau kalung ini rusak, Nek? Luna bertanya. Mungkin kamu akan berada dalam bahaya. Jadi ingat kata-kataku. Percayalah pada laki-laki yang berada di sisimu nanti. Nenek lalu memeluk Luna kembali. Luna tak mengerti kenapa neneknya berkata seperti itu. Memangnya sihirnya sangat berbahaya kah? Ri, kamu percaya gak kalau aku bilang aku ini sebenarnya punya kekuatan sihir? Luna bertanya pada Indri saat mereka makan di kantin sekolah. Maksud kamu penyihir? Indri melirik Luna sambil melotot, lalu sedetik kemudian tertawa keras. Dri, jangan keras-keras ketawanya. Kamu bikin malu aja deh. Luna membekap mulut Indri dengan menjejalkan sebuah bakso ke mulut Indri. Ya kamu sih Lun, pertanyaan apa itu? Kamu ngelawak. Indri tersenyum geli. Tuh kan, aku bahkan gak percaya. Apalagi kamu, Indri. Luna menghela napas. Nih, coba ya. Luna menggerakkan garpu bakso yang ia pegang, lalu mengarahkannya ke arah seorang anak laki-laki yang sedang membawa semangkuk bakso dan minuman. Bim salah bim, jatuh. Ia berkata cepat,
Lalu anak laki-laki itu terjatuh. Luna dan Indri melotot berbarengan. Anak itu jatuh terpeleset dan mangkuk yang ia bawa langsung pecah berkeping-keping. Itu pasti kebetulan. Luna panik dan tertawa. Kamu benar, Lun. Yang itu pasti kebetulan. Indri ikut tertawa tak percaya. Luna terlentang di kasurnya sambil melamun tentang apa yang neneknya ceritakan. Ia masih tak percaya tentang adanya dunia selain di tempatnya tinggal, yaitu bumi. Ia berpikir, mungkinkah dunia yang dimaksud neneknya ada di dimensi lain? Lewat cermin, yang benar aja, emangnya ini novel fantasi? Tapi aku memang pernah baca sih, kalau di balik cermin ada dunia lain. Tapi kan itu cuma asumsi para ilmuwan doang, nggak logika banget sih. Kata Luna dalam hati. Kalau memang ada dunia yang seperti itu, ia berharap seorang pangeran tampan berkuda putih datang menjemputnya seperti cerita-cerita putri raja dalam dongeng. Mana mungkin? Gumamnya tersenyum geli merutuki pikiran konyolnya. Ia lalu berdiri di depan cermin yang ada di kamarnya. Cermin itu memperlihatkan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rambut kusut, muka malas, baju seragam yang lecek. Luna mengutuk-ngutuk pelan kaca di depannya, menatapi dirinya sendiri yang terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Gak mungkin kan ya? Ulang Luna menggelengkan kepalanya. Kali ini tanpa senyuman di wajahnya, melainkan wajah datarnya. Tiba-tiba, sebuah tangan memegang dan menarik pergelangan tangannya. Luna melotot melihat seseorang keluar dari cermin di hadapannya. Tangan? Ini mimpi kan? Ia menatap tangan yang keluar dari cermin itu lalu beralih ke wajah yang terpantul di cermin. Pria itu berambut perak dan sangat tampan. Hantu? Bukan. Itu tangan manusia. Luna berbicara sendiri. Tak mungkin hantu setampan ini, katanya dalam hati. Astaga, bahkan ia masih sempat-sempatnya memikirkan hal ini. Sesaat kemudian, ia berteriak keras karena pria itu berusaha menariknya. Pria itu langsung menarik dan memeluk Luna ke dalam cermin. Apa-apaan ini? Kau siapa? Lepaskan aku! Luna memberontak dengan panik dan mencoba melepaskan pelukannya. Ia ketakutan dan masih tak percaya dengan yang dialaminya. Luna lalu tersedot ke dalam cermin bersama laki-laki itu dan pingsan karena terlalu panik. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.